selalu merinding, dan dorongan saya rasanya berisi, berat, berisi gitu berat. Saya misalkan angkong-angkong gitu ya, angkong dorong itu, masa kayak gini tambah berat, tambah merinding, tambah berat gitu ya, ngedorong roda tuh. ya, tambah merinding. Terus Dan saya masih babasaan terus ya. Saya melihat ke depan, innalillahi, itu ada pocong di sebelah kirinya saya itu. Oh, jadi maksudnya di sebelah kiri roda itu ada pocong yang ngalangin. Iya, ada pocong. Allah. Innalillahi, itu saya berdoa terus supaya hilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng saya Hendy di edisi Misteri Jalanan Malam. Malam ini saya lagi ada di Jalan Geger Kalong Hilir. Nah, tepatnya saya lagi ada di Jongko tukang bubur ayam Kuning Sari. Sedikit cerita ke teman-teman, beberapa hari ke belakang, saya ada kerjaan di suatu tempat. Nah, pas begitu pulang ke kurang lebih jam 10 malam, saya ngeliat tukang bubur ayam ini. Akhirnya saya ke pinggir, saya makan bubur ayam ini, dan review jujur dari saya, ini bubur ayamnya enak. Ya teman-teman, bubur ayamnya seperti ini. Selagi saya makan dengan si bapak pedagangnya itu, saya sempat berbincang. Saya bertanya ke beliau gitu kan, apakah pernah punya pengalaman serem atau pengalaman yang mistis? Akhirnya beliau menceritakan ke saya kalau pernah beberapa kali mengalami kejadian mistis. Nah, kejadian mistisnya itu bukan nggak ada hubungannya dengan bubur ayamnya ini ya. Atau misalkan ada sesuatu gangguan atau apa, enggak seperti itu. Tapi kejadian mistisnya itu terjadi di saat beliau selesai jualan bubur ayam dan harus nyimpen rodanya ke suatu tempat. Karena ini jualannya itu di pinggir jalan ya, teman-teman. Makanya ini suara bisingnya pun mungkin teman-teman kedengaran. Nah, setiap selesai berjualan itu, beliau berjualan itu mulai dari jam 5 sore, kadang sampai jam 11 malam, atau sampai jam 12 malam. Nah, selesai beliau berjualan, kemudian beliau itu harus menyimpan rodanya. Roda bubur ayamnya itu kurang lebih jaraknya itu dari tempat beliau berjualan ini, teman-teman, ada sekitar 250 atau 300 meter. Dan ini roda jualannya itu disimpan di salah satu bangunan kosong. Ada bangunan kosong, bangunan yang terbengkalai, di mana jadi orang-orang yang berjualan daerah sini itu banyak yang nyimpan rodanya di situ. Nah, pengalaman seremnya yang terjadi itu di saat beliau selesai berjualan harus menyimpan rodanya ke tempat itu. Jadi banyak hal yang beliau temuin di sana gitu ya, banyak hal yang beliau pernah lihat di sana di saat beliau menyimpan roda jualannya itu. Makanya seperti apa ceritanya beliau, kisahnya beliau, pengalamannya beliau, kita simak bareng-bareng, kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, di sebelah saya ini sudah ada Pantis. Nah, beliau ini pemilik usaha bubur ayam Kuning Sari yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Pantis, Damang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Pantis, sebelum mulai ceritanya ya, saya pengen nanya, Pantis mulai berjualan bubur ayam ini dari tahun berapa, Pantis? Dari tahun 2001 ya. Dari tahun 2001. Iya. Nah, tahun 2001 itu Pantis udah di sini, Pantis di Geger Kalong Hilir ini. Udah di Galung ini. Oh, dari 2001. Iya. Nah, Pantis aslinya dari mana? Saya dari Majalengka, asli dari Majalengka. Dan merantau sini tahun 2001, mulai jualan. Jadi jualan. dari Majalengka 2001 merantau ke Bandung. Nah, dan Pantis langsung jualan bubur ayam sampai dengan sekarang. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah luar biasa. Karena teman-teman, yang seperti saya tadi spill ke teman ya, video bubur ayamnya itu, ini beneran bubur ayamnya itu enak teman-teman.
Ya, jadi ada beberapa topping juga Pantis ya, ada telur, Ya. ati ampela ya Ampela, Pantis. ya. Nah, itu topping-toppingnya. Boleh untuk teman-teman nih yang ada di sekitar Jalan Geger Kalong Hilir ataupun yang dekat-dekat ke sini, boleh untuk nyobain nih bubur ayam kuning sarinya Pantis ini. Nah, Pantis dari Majalengka ngerantau ke sini itu sendiri. Berkeluarga. Oh, sama keluarga. Jadi Keluarga. semua keluarga Ya, diboyong. di sini ya. Oh. Terusan anak banyak anak dua sekolah di sini. Oh, anak dua sekolahnya di sini. Yang si bungsu, Hah? yang kedua itu di sekolahnya Inayah. Oh, di Sekolah Alinaya. sampai Nah. SMA di Inayah. Oh, sampai SMA di Alinaya. Inayah. Nah, yang besar? Yang besar di Majalengka. Oh, yang besar mah di Majalengka. Majalengka. Berarti yang di sini mah cuma satu. Ya satu. Yang si bungsu itu. yang si bungsu itu. Ya. Nah, sekarang itu Semua laki-laki anaknya itu. Oh, yang itu yang cikalnya di Di Majalengka. Majalengka yang satu, yang kedua Ah. di sini sekolahnya. Sekarang SMA di Alinaya. Udah keluar kemarin. Udah lulus juga? 2004. Oh, ya. 2024. Ya, Oh, udah keluar. alhamdulillah. Keluar. Hebat, luar biasa Pantis. Dari 2001 jualan bubur ayam ini. Ya, mulainya. Nah, Pantis, sekarang kita mulai masuk ke cerita pengalaman serem Pantis nih. Iya, iya. Ya, saya sangat-sangat tertarik kan waktu itu saya beli bubur Pantis itu ya yang waktu Iya, malam-malam. Pantis menceritakan pengalaman seremnya itu di saat Pantis nyimpen roda jualan kan, Iya. ke bangunan yang kosong yang ya adalah sekitar 200 sampai 300 meter ya Pantis ya. Ya, ada. Ya, dari sini ya. Nah, Pantis itu gimana? Kan ada beberapa cerita ya. Nah, yang pertama itu gimana Pantis? Itu jam berapa? Ya? Seperti apa kejadiannya? Waktu saya pulang dari sini kan mulai jam 1 malam. Oke. Udah datang ke sana gitu setengah 2 malam. Oh, berarti ngedorong itu kurang lebih setengah jam sampai sana Iya, tuh, Bang Gus? setengah jam. Wow. Nah, jam. terus? Setengah jam itu waktu dulu itu saya ada teman di sana. Nah, Ada teman lagi nyimpen mobil di sana, nyimpen iya. mobil gitu ya. Waduh, ada apa Bapak? Cepat-cepat pulang. Dan ditanya itu sisanya enggak jawab itu, ngasih jawaban. Lalu udah keluar, takut itu ada apa? Ada istri, gimana? Rambutnya panjang-panjang, kurus-kurus, mana dekatin? Waduh, Sina, masa? Sina, iya, tapi Bapak nggak kelihatan, dia nggak kelihatan. Waduh, mau takut-takutin gitu. Saya juga kalau ke sana jam 1 kalau waktunya ada gitu, waktunya ada, saya juga kasih mah gitu. Pergi, wah takut saya gitu. Tapi saya masing-masing aja, jangan ganggu gitu ya. Oh, Jangan jadi ganggu gitu. Masing-masing gitu. Nah, hilang lagi gitu kalau gitu loh. Jadi itu semoga itu rambutnya panjang, terus kurus gitu. Kalau yang suka lihat itu suka ngeliatin gitu. Ngeliatin. Oh, jadi yang pertama itu pas begitu temennya Pantis naruh mobil, Ya. ya Pantis lagi ngedorong roda, dia nelfon. Ya. Sama ibunya di sana gitu. Oh, sama ibunya. Udah jalan-jalan gitu. Lagi jalan-jalan, naruhnya di sana. Oh, naruhnya di sana. Ya. Dia nelpon Pantis nyuruh-nyuruh datang itu karena dia ngelihat sesuatu. Ya, satu. Oh. Terus kalau ada masa ya, waduh serem banget. Kan nggak bisa bicara itu simak merenya. Iya. Waktu udah keluar, Sibat baru ya, Pantisnya. waktu udah kesana keluar. Ada panjang rambutnya kurus-kurus. Masa iya, saya takut-takutin. Tapi saat itu Pantis yang pas begitu Pantis datang, Pantis nggak ngelihat ya. Nggak lihat. Sosok itu udah nggak ada gitu ya. Nggak lihat. Tapi kalau misalkan kalau ada gitu, misalnya nggak ada, ke saya gitu memang gitu saya pergi bunuh terasa berat itu. Oh, kerasa berarti. Iya kerasa. Waduh terasa berat itu. Oh ini waduh lagi ada gitu kan. Lagi ada ini di sini gitu lagi dekat. Tapi saya gitu udah masing-masing aja usaha gitu. Masing-masing jangan ganggu gitu ya. Jangan ganggu kata saya gitu aja gitu. Ya itu lagi saya normal lagi. Normal gitu. lagi Ya, yang normal awalnya lagi. merinding Ya. gitu. Nah, Pantis memang hilang, gitu. tempat Pantis simpen roda jualan ini itu tuh bangunan terbengkalai itu bekas apa Pantis? Itu Mau dibangun apa itu bangunan itu? dulu-dulunya itu mau dibangun rumah sakit. Oh, Rumah sakit. Tapinya nggak tahu. Kata orang lain gitu, komandornya waktu dibayar, komandornya kabur sana. Oh. PT lagi, masuk lagi PT yang lain. Nah,
itu lagi caranya waktu bayaran nggak dibayarin kepada yang kerjanya, pegawainya kabur lagi sana, di sana gitu. Oh, Sesekal. jadi awalnya itu mau dibikin rumah sakit. Ya, Oh, tapi karena orang-orang ya. tapi itu mah rumah sakit pribadi gitu. Oh, Rumah sakit pribadi jadi sekeluarga gitulah, gotong royong itu modalnya. Oh iya, ngebikin itu rumah sakit. Rumah sakit. Tapi dipercayain ke orang, ternyata si orang itu malah ngebawa kabur. Nah itu Iya, karena yang saya tahu pun Pantis kan bangunan itu udah lama. Ya Pantis Udah, ya, benar-benar udah lama Udah. kan si bangunan itu. kayak mah udah 25 tahunan lebih gitu. Wow, berarti pas Udah. Pantis pertama jualan pun itu udah begitu. Udah begitu. Oh, iya bener Itu teman-teman. bangunan itunya udah merosot semua gitu. Mhm. Udah pada Iya kan cuma tinggal Hilang-hilang kayak gitu. tiang-tiang pilar-pilarnya aja ya. Udah merosot sendiri gitu. Aha. Merosot sendiri. Iya, gitu. nanti Padahal teman-teman pas sendiri. kita akan spill juga ke teman-teman ya. Bangunan di mana Pantis tempat nyimpen roda jualannya ini. Nanti kita akan tampilin juga ke teman-teman ya. Bangunannya itu. Jadi teman-teman pun ada bayangan ya sehoror apa itu tempatnya gitu. Nah, kemudian Pantis cerita yang lainnya gimana? Ya itu sama ada di sana. Kalau siang itu suka moyan sananya di atas nate. Ah. Suka moyan. Biasa aja kayak manusia kita moyan. Oh. Kecang angin gitu kan itu bangunan Tingkat kan, tingkat ya, sampai 3 tingkat kan ya. Sampai itu ke atasnya belum beres. Itu Ah. beres. Jadi Oh. suka moyan kalau siang-siang mah gitu. Oh, jadi pernah Moyan. juga ada orang yang ngelihat makhluk itu di siang hari. Iya. Oh. Malah gitu misalkan ada yang lagi namal ban. Ah. Kan dekat namal ban di sini. Iya, iya, pinggirnya. tahu saya di Ya, depannya itu. Ban di Di sana. sampingnya ya. Nah, di sampingnya itu. Waktu itu yang menamalnya itu memang tidak kelihatan. Tapi yang punya barang Yang mau nambal? ban Hah? itu udah apa itu mencek nama buka punya itu gitulah. Iya, punya kebatinan. Kebatinan Ah, itu ngelihat. malah nanya kasih tukang ban. Oh Ah. itu ayah naon di dia ayah menaonan. Ayah naon itu lagi main langsung angin itu lagi moyan. Mana itu panjang rambutnya. Waduh cenah. Kurus cewek gitu ya. Cewek panjang rambutnya. Karena ganggu cenah karena gitu. Tapi lamun sok ukur apa itu merinding bungkul. Iya, Merinding bungkul. Jadi nggak ada yang apa itu kalau surupan atau nggak ada. Nggak ada gitu. Iya, karena kan bangunannya juga kosong kan. Iya, Pantis, ya. cuma yang sianan doang gitu. Ah, Jadi sih, jadi cuma nampakin aja ya, itu. Pantis. Oh, kirain saya siang hari itu nggak ada yang ngelihat, ternyata ada juga ada. Pantisnya. ada suka moyan di atas itu. Oh, ya berjemur di lotengnya Ya, itu. di atasnya itu. Belum Ah. ada atap. Iya, belum ada atapnya. Ada di sana. Oh, ternyata sampai yang nambal ban juga pernah ngelihat itu makhluk. Iya, makhluk itu. Oh, loh. Mungkin keturutin. Malah mah itu adanya ya di kamar sebelah. Orang itulah. Hah? Dari sebelahnya itu kamarnya, diamnya di sana gitu. Oh. Memang itu kamar itu dingin banget gitu. Dingin banget gitu. Jadi ada salah satu kamar di Iya, situ salah di satu bangunan kamar. itu teh. Ya, ya itu di tempatnya di sana. Oh, jadi si perempuan itu tuh diamnya di situ. Dia Pantis. kan di sana. Oh, luar biasa. Nah, Ya. Pantis itu kan makhluk yang pertama kan ya. Pantis kan waktu itu nyerita ke saya ada beberapa makhluk yang pernah Iya. dilihat. Iya. Nah, pas yang lainnya gimana? Pantis pengalaman yang lainnya gimana? Pas begitu nyimpen roda ke sana. Ya yang itu dulu kapan? Itu waktu ada kejadian itu ya. Nah, Teman kejadian gitu. Ah. Kejadian kebakaran itu. Kebakaran rumahnya itu yang namanya Pak Ade. Rumahnya Pak Ade sama teman saya jualan di sana nasinya. Oh iya. Pagi-paginya itu Pak Ade itu beres-beres roda di sana. Nah, Terus istrinya lagi masak di rumah gitu pagi-pagi teh. Waktu ceritanya itu gasnya habis, tabungnya satu. Nah, mau diganti, ceritanya mau diganti. Nah, terus diganti, meren itu nggak bisa pakem gitu ya. oh, nggak nutup rapet si tabung nggak gasnya. rapi gitu ya. Jadi masih merus-pus gitu tak. Iya. Merus, nggak ada angin gitu, nggak ada angin, jadi melepak hawa gas. ya nggak ada ventilasi. Nah, gas itu jadi terpaksa meren ngebelduk beritunya. Beleduk nyambar situ nate gas nate. Nah, dinya kebakar, ininya habis. Allah. Badan-badannya habis itu kan. Lalu itu
terus nenek-nenek ada di atas itu yang ambil itu anaknya teh. Terus diturunin Iya. waktu itu, turunin. Tapi ini udah kena itu yang masak si ibunya mah kena. Ini Udah kebakar. udah kebakar itunya. Nah, lalu ke rumah sakit, tadiin ke rumah sakit sama anaknya. Itu nyawa itu nggak ke tolong gitu ya. Hari 2 hari gitu. Anaknya lahiran, ibunya meninggal gitu. Innalillahi. Meninggal jembaran gitu. Nah, waktu saya gitu dengar-dengar gitu. Ama 1 2 3 7 6 berarti ke-7-nya saya pulang jualan lagi dari sini. Jam 1 lagi. Nah, saya ketemu di jalan. Tapi itu ngambilnya apa tuh butter kecil yang suka ku anak-anak dipakai gitu. Kayak laser gitu. Ya, ada yang hijau, ada yang merah gitu. Iya. Itu aku sayang mencerma itu nah ya itu senyum terus. Saya apal itu. Nah kalau saya udah kenal gitu pasti apal lagi gitu ya. Siapa ketahuan gitu. Terusan apa? Masa itu sebabnya cewek dan tua-tua itu jalannya minggir terus, nggak takut jatuh gitunya, nggak takut jatuh, malah innalillahi itu isinya Pak Ade kayak gitu. Aduh ampun, tadi mas saya mau pengen dimaafin gitunya, dimaafin gitu dasar itu semuyunan gitunya dan kata gitu terus asa gitu, kirwai. Ingat-ingat saya udah belakang gitu, udah jauh gitu. Itu berapa tahun ke belakang, Bantis? 1 tahun ke belakangnya. 1 tahun ke belakang. Iya, itu masih baru. Iya, baru itu. Nah, jadi terus saya saya masang sini merinding bulu punduk teh. Aduh, merinding. Aduh, ayo. Ketakutan. Takut saya tuh takut. Tapi itu masih rapi gitu. Kapan suka di baju jaket birunya sama piyung biru gitu. Aduh, itu apa gitu baju-bajunya gitu. Iya. Barangkali kita mau lihat cucu merenitanya cucunya gitu. Oh, lihat bekas-bekas itu kebakarannya rumahnya gitu kan. Mau lihat lagi. Nah, itu seperti itu. Memang Pantis jadi sedikit saya perjelas ceritanya. Iya. Jadi Pantis itu punya teman namanya Pak Ade. Iya. Ya, yang sama jualan. Iya. Pak Ade itu jualan nasi. Ya. Pak Ade mah. Nah, kejadiannya itu istrinya Pak Ade itu lagi masak di rumah. Lagi masak. Nah, itu tinggalnya di mana memang Pak Ade? Sukahaji. Oh, di Sukahaji. Nah, lagi masak, tiba-tiba gasnya habis mau diganti, ya. Nutupnya mungkin kurang itu, kurang rapi, kurang benar, yang akhirnya keluar si gasnya, sampai akhirnya meluap, meledak. Nah, itu. Si ibunya itu sampai kebakar. Nah, itu. Jadi si gas teh nyantau gitu. Iya, nyamber. Ya, nyamber. Meledak sampai si ibunya sempat dirawat di rumah sakit. Iya, sampai rumah habis itu. Rumahnya pun kebakar. Iya. Sampai akhirnya nggak ketolong, ibunya meninggal. Nah, itu. Nah, jadi ceritanya itu pas begitu Pak Entis naruh roda jualan ini ke sana, di jalan itu Pak Entis ketemu sama si ibunya, sama almarhum itu. Ya, itu. Oke. Jadi kayak mah mau lihat incu. Iyalah, walau bisa dia mau lihat apa itu. Cuman yang Pak Entis lihat saat itu, dia itu kayak lagi megang senter hijau gitu. Nah, itu. Tapi jalannya itu minggir terus. Oh, mepet terus ke pinggir sampai akhirnya hilang gitu. Nah, mataku saya itu isi jalannya mepet-mepet, nggak takut jatuh seperti gitunya. Ya, kan sama gitu sebelah kiri gitunya. Arah kiri gitu sama itu arah kiri. Tapi itu saya nggak ingat, nggak ingat gitu. Udah dekat. Tapi kalau udah pada jauh saya ingat. Innalillahi itu istrinya kayak gitu. Mau lihat. Jadi dia tuh jalan ke pinggir sampai akhirnya hilang. Iya. Oh, nah, pas begitu almarhumah ini nyorotin kayak senter hijau itu, saat itu tuh Pantis nggak inget kalau beliau itu udah meninggal ya. Nah, itu nggak ingat istri Pak Ade itu. Tapi kalau udah jauh gitu ingat. Oh, ini Pak Ade istrinya. Nah, pas begitu inget, apa yang Pantis rasain saat itu? Merinding itu nih. Merinding. Iya, badan rasa berat itu. Asa punduk asa apa itu aja itu merinding. Iya, rasa berat aja ya. Iya. Itu berat. Luar biasa. Nah, warungnya kelewatan gitu saya gitu. Warung tempat jualannya kelewatan. Mau pulang saya gitu. Pas ya jadi di jalan yang sama ya tempat Pantis naruh roda gitu warungnya itu. Warung nasinya itu. Nah, iya di sana.
samping itu rollernya. Luar Bukan biasa. itu saya. Nah terus tapi Pantis seudah ngelihat itu ya, Ya. seudah ngelihat ya yang pertama kan ada teman Pantis yang naruh mobil dia ngelihat perempuan, Ya. yang kedua Pantis ngelihat sosok yang Pantis kenal ya. Ya. Nah tapi Pantis akhirnya ada rasa takut nggak? Pantis pribadi misalkan di mana mau naruh roda itu jadi ngerasa ada rasa takut nggak? Was-was ada. Ada mah ada, tapi kita waktu itunya ada gitu. Waktu benar-benar ada. Kalau nggak ada mah nggak ada. Biasa-biasa aja gitu badannya. Tapi kalau pas begitu si makhluk itu ada suka kerasa merinding. Nah itu berarti itu suka ada gitu. Itu bisa dibedakan gitu. Iya. Bisa dibedakan mana lagi ada, mana lagi nggak ada, gitu. Karena langsung terasa ke badan gitu. Nah itu Pantis, ya. lagi rasa ke badan langsung. Oh berarti ini ada, gede ya. Oh berarti ini ada. Tapi kalau saya diomongin udah masing-masing aja, jangan ganggu gitu. Nah itu biasa aja gitu, biasa lagi gitu, biasa lagi. Iya. Itu suka banyak yang nemuin gitu, yang lihat gitu. Oh di situ tuh. Nah apa aja katanya Pantis? Si cewek itu teh. Oh si perempuan. Tapi saya mah belum lihat, alhamdulillah gitu. Cuma hanya breeding aja gitu. Tapi kata orang-orang yang sama nyimpen roda atau nyimpen mobil, mereka suka cerita pernah ngelihat. Pernah lihat gitu. Pernah lihat. Tapi Nah selain sosok cewek itu apa aja katanya Pantis yang pernah dilihat di situ? yang di sana. Nah. Tapi itu si nggak tahu buta gitu ya. Buta hijau itu di sana. Oh ya pokoknya ada makhluk yang tinggi gede aja ya. Nah itu yang tinggi-tinggi. Jadi bukan hanya si cewek itu ya, ada makhluk yang tinggi gede kayak buta juga gitu. Dasar itu rumah kosong gitu ya. Iya, iyalah, betul. Udah Ya. berapa puluhan tahun gitu. Betul Pantis karena memang tempatnya juga memang kelihatannya serem sih Pantis ya. Iya, Tempatnya itu. Nah, Pantis pengalaman yang lainnya apa Pantis? Yang pernah Pantis alamin? Nah, waktu saya ke sini pulang sama juga gitu. Ke sana gitu. Ke kecamatan belok ke sana. Nanti itu di sana nggak ada apa-apa saya mah. Tapi itu waktunya si tukang bakso tahu itu kan mau pulang. Katanya kita jam 11 malam pulang. Terus belok kan saya juga sama ke sana dulu sebelum dititipin di sini rodanya ya. Sama ke sana lewat kuburan gitu. Nah waktu itu ini di tempat berbeda lagi. Oh jadi dulu itu Pantis itu nyimpen itu bukan di bangunan ini. Bukan diambil ke rumah gitu. Oh dibawa ke rumah. Nah tempat tinggal Pantis itu ngelewatin kuburan. Gitu. Nah terus gimana nih menarik? Waktu itu si tukang somai, mang masih nek cenah. Tuh begitu tunggu aku mau beli cenah. Beren si tukang bakso tahu teh. Begitu di ladangan berapa atama begitu beres sebelum beres masih ada di sana berdiri nemenin atas si perempuan teh. Perempuan yang belinya tuh. Si perempuan teh masih ada. Waktu udah beres mau dikasihin kemana orangnya? Wah atama tukang itu bakso tahu berinding terus. Wah kabur ke sana. Itu jam berapa Pantis? 11 malam. Jam 11 malam. 11 malam mau pulang. Jadi posisinya si perempuan itu ngebeli itu di kuburan persis. Iya, persis ada kuburannya. Kuburan pan itu toang gitu nya. Iya. Toang langkah karena rumah ke sini ada rumah gitu. Oh pas begitu ngelewatin kuburan itu ada perempuan yang ngeberhentiin ngebeli bakso tahu. Nah itu tahu. Sama dia diladangin pas sudah beres hilang itu ya mau dibikinin ke itu hilang mana orangnya sana itu bohongan. Terus cerita ke Pantis gitu ya cerita. Nah Pantis pernah ngalamin nggak Pantis hal serem di tempat yang dulu? Tapi itu alhamdulillah saya gitu. Enggak pernah gitu. Cuma hanya ukur merinding doang gitu. Kalau merinding ngerasain. Tapi orang yang nyimpen sama di situ ya si tukang bakso tahu itu. Ya. Dia yang ngalamin ada yang beli di situ. Nah itu. Tapi saya mah pengen ketemu tapi cuma merinding gitu. Cuma merinding. Oh ini ada. Punuk asal punuk. Biasa sekejam punuk. Iya berat. Iya asal berat.
Oh, justru malah Pantis mah pernah nantangin, Pantis mah pengen nih ngelihat Ya, gitu ya. ya. Wow, luar biasa. Tapi enggak Tapi itu. nggak ada, enggak. Ya, Ya, mereka nggak nunjukin. Iya. Doang itu doang. Cuman apa tuh nyisianan doang gitu. Nah, Nyimak gitu. Iya, Bulan iya. nyimak gitu. Wah, ini lagi ada. Siapa bunduk teh. Asa beda gitu. Ujung-ujung siang berat. Iya, Tiris. langsung merinding, Nah. langsung pundak kerasa berat. Nah, Kapan kapan Pantis terakhir ya? Kapan Pantis terakhir ngerasain merinding? itu Udah dekat-dekat ini ada pernah ngerasain merinding? kalau di sini-sini mah nggak ada kayak. Ah iya, pas begitu di sana ini mah kapan? Kalau di sana mah itu waktu saya pulang di sini teh tahun ke belakang gitulah. Iya 2024 terakhir ngerasain merinding tuh. Dan sekarang mah udah pada rame-rame dibikin-bikin markop itunya. Oh, di Warkop. dalam itu. Ya, warkop terus ada sekolah. Ada yang cerita gitu. Cewek juga gitu. Panjang juga rambutnya. Suka nemongan kepada orang yang itu. Yang ada di situ tuh. Sabab ini solokan kesananya Walungan, terus Walungan itu pernah bikin bangunan gitu. Bikin bangunan. Itu dulu-dulunya masjid itu kuburan makom gitu. Iya, Makom, iya. tapi dipindah-pindah gitu. Oh, makam umum Ya, dulunya. terus itu. dulunya ada tangkal waru. Waru itu suka di Amin Kunti. Nah, suka banyak yang Melihat. melihat lagi ayun-ayunan, lagi acu angin di nama waru doyong. Iya, iya, iya. Dulu gitu. Di sana lah Bonawi. Ya pokoknya serem lah dari sana. Dulu. Sekarang kan udah Iya. di bawah gitunya. Iya. Ya berarti Udah kan rame kita sekarang. betul. Udah Nah, rame. nah, berarti kan yang di bangunan tempat Pantis simpen roda ini kan ya. Ya. Berarti kan Pantis mah ada berarti berapa puluh tahun ke belakang kan mulai nyimpen di situ berarti. Iya. Sekarang mah kan kata Pantis emang udah nggak sesepi dulu ya. Iya. Ada ya warkop, ada apa Ya, gitu ya. ya. Nah, dulu Pantis pas begitu awal-awal nyimpen roda ke situ ya. Bangunan. Iya, kebangunan itu. Ya. Apa yang Pantis rasain? Pas begitu awalan kan Pantis sudah tahu kan itu si bangunannya kosong Oh kan? iya, tapi sama bayangan, aduh, masa ini bangunan kayak gini, takut-takutan kayak ada generbona, gitu nya. Pasti ada yang diamin gitunya. Setan-setan gitu, pasti ada gitu. Ternyata ada gitu. Ternyata ada justru gitu. Iya. Pantis mas saat itu tuh ngerasainnya itu wah ini kayak ada genderuwo gitu Nah, di situ itu tuh. ya. Karena ngelihat si bangunannya itu Nah, Pantis itu, ya. iya. Yang udah berumur si Pantis ya, Iya. walaupun masih kokoh kan cuman udah Itu udah benar-benar terbengkalai. udah lama. Iya, betul udah lama. Oke, Pantis. Yap. Sekarang saya punya pertanyaan begini, Pantis. Tadi kan Pantis nyerita itu pas begitu Pantis nyimpen roda kan Ya. di bangunan itu, terus di tempat yang lama kan cerita tentang Simang Baso Tahu dan yang lain-lain. Nah, Ya. saya punya pertanyaan itu begini. Pernah nggak Pantis ngalamin ya? Ini mah di perjalanan dari sini gitu ya. Pas Pantis mau nyimpen ini roda ya. Maksudnya yang saya tanya itu di jalannya pernah nggak Pantis ngalamin hal yang serem? Itu waktu saya pulang jam 1 dan hujan gerimis-gerimis itu ya. Oh jadi maksudnya pernah ngalamin? Ya, kecil-kecil gitu. Saya selalu merinding. Selalu merinding. Dan dorongan saya rasanya berisi. Berat. Berisi gitu berat. Saya misalkan ngongkoh gitu ya. Ngongkoh ngedorong itu. Masa kayak gini tambah berat, tambah merinding gitu ya, ngedorong roda tuh. Ya, tambah merinding. Terus? Dan saya masih babasaan terus ya. Saya melihat ke depan, innalillahi, itu ada pocong di sebelah kirinya saya gitu. Oh, jadi maksudnya di sebelah kiri roda itu ada pocong yang ngalangin. Iya, ada pocong. Allah. Innalillahi. Itu saya berdoa terus, berdoa supaya hilang itu ya. Supaya hilang tah. Jauh dari sana, dari kuburan itu, saya merasa biasa lagi gitu, badan normal lagi. Bang, dan dorongan saya gitu biasa ringan lagi gitu. Masya Allah. Saya berdoa terus, Berarti itu hujan wirinci kan. Saya memang takut katanya.
nggak ada siapapun gitu yang lewat, jadi nggak ada teman saya, nggak ada. Iya, Jadi iya. saya sendirian jalan. Oh, berarti ini di tempat nyimpen roda yang dulu yang lewat kuburan itu. Iya. Jadi Pantis ngedorong roda pas begitu di ngedeketin ke itu kuburan, kerasa berat si Iya. roda itu. Iya, pan saya lewat dekat kuburan di sana gitu. Nah, Pantis paksain terus didorong tapi semakin berat. Ya, itu. Pas begitu ngelihat ke depan roda ternyata ada pocong. Ada pocong ya, ada pocong. Kan saya aduh ini lagi warnanya pocong kayak gitu, takut aku. Ya udahlah, masing-masing aja hidup gitu. Masing-masing aja hidup gitu ya. Pantis ngedong aja ya. Ya, jangan ganggu orang gitu ya. Jangan ganggu orang gitu ya. Masing-masing saya lagi usaha, kamu usaha gitu ya. Kayak gitu ya. Terus saya langsung gitu kan. Malah gini sehat lagi. Wah, ini benar-benar ini sih itu saya hima gitunya. Dulu badan aku sehat lagi, hampang lagi gitunya. Ya merinding lagi. Dan dorongan saya gitu hampang lagi gitunya, jalan ringan lagi ya. gitu. Banyak masa ban kempes kayak gini. Oh, jadi awalnya Pantis itu ngeduga karena ban kempes, terasa berat itu. awalnya mah. Nah, gitu. Tapi kerasa makin berat, akhirnya Pantis ngelihat ke depan roda, Iya. ternyata ada sosok pocong. Iya gitu. Itu nanti tuh bolak-balik gitu. Kalau saya lihat ini lagi sampai itu. Kamu jangan ganggu orang, pada usaha gitu. Masing-masing hidup. Ya udah gitu, beda alam lah gitu. Beda alam gitu. Saya juga lagi usaha, kamu usaha, udah aja masing-masing aja gitu. Masing-masing sambil saya berdoa terus itu supaya hilang gitu, supaya saya kesima gitulah. Iya benar. Kesima gitu. Ya alhamdulillah jauh dari sana, jauh daringan lagi gitu, dan merinding bulu saya enggak hilang, jadi merinding hilang, terus si sosok pocong itu pun hilang kayak gitu. Udah jadi si mana udah iya berdoa terus sambil perbahasa apa itu jauh sama jauh gitu udah gitu udah mulai ringan lagi gitu. Dorong enak, luar biasa. Jadi teman-teman perhujan ngiririn sih malah saya nggak kasahain nanyain saya gitu nya anu gitu, karena bener-bener saat itu tuh keadaan jalan itu bener-bener lagi sepi nanti sepi ya banget karena hujan ya karena saya suka sendirian gitu kalau pulang suka sendirian. Iya, jadi berarti Pantis pun jarang ketemu orang gitu ya. Malah penduduk Linyana ke saya suka nanya gitu. Bes cara nemu apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Cuman itu doang gitu nya. Apa itu kalau itu mah udah pernah ada itu pocong sama saya takut. Tapi saya paksa berdoa terus gitu ya. Berdoa terus saya tapi yakin ke Allah gitu ya. Yakin ke Allah gitu. Berdoa. Udahlah masing-masing aja hidup gitu. Gitu. Kayak usaha, dia usaha gitu. Lagi usaha, jangan ganggu gitu. Jangan ganggu gitu. Oh, jadi ternyata Babe itu terakhir mah justru berarti nggak terakhir lah. Dah ini sebelum pindah tempat nyimpan roda ya, Be ya. Ini mah kan yang di kuburan itu ya. Dulu mah ke sana apa? Ya, duluan mah yang di kuburan kan. Lewat kuburan dulu mah gitu. Oh, justru Babe yang ngelihat pocong itu di situ ya. Iya. Malah di bangunan yang kosong itu Babe belum pernah ngelihat. Belum pernah, cuma ngerasain aja. Cuma ngerasain. Itu kan belum pernah di sana rodanya. Saudara tahun kesini saya nitip di sana, sebab itu saya ketakutan itu gitu. Ketakutan. Oke, paham. Terus saya dititipin pada di sini gitu. Jadi nggak dorong lagi ke bawah itu. Jadi Babe alasannya pindah tempat nggak lagi yang di tempat yang ngelewatin kuburan itu, jadi di bangunan yang kosong itu tuh justru karena takut. Takut di kuburannya. Gitu. Takut kejadian lagi, nemuin lagi yang aneh-aneh itu. Akhirnya dititipin. Akhirnya dititipin di bangunan yang kosong itu. Itu. Nah, selama di bangunan kosong itu Babe nggak ngelihat kan, cuma ngerasain aja kan. Nggak lihat dulu mah gitu, baru lihat. Cuman ngerasain merinding kan, terus ngedengar cerita orang ada yang rambut panjang gitu. Banyak di sana gitu, supir yang nitip. Itu cerita banyak cerita. Ada anu. Masa iya. Saya juga kalau masuk ke gedung itu
beri wah lagi ada ini sih gitu ya. Takut tuh lagi ada. Justru di gedung itu mah Babeh banyak ngedenger itu cerita dari orang-orang. Nah, itu. Kan saya mah cuma merinding doang. Babeh Merinding mah doang. merinding gitu. doang. Ya merinding. Yang Babeh ngelihat mah justru yang waktu di tempat yang dulu Nah, yang di kuburan waktu itu. lewat kuburan itu ya. Oke. Jadi aku kan suka jam 1 malam ke sana pulang teh. Gitu. Mulai beberes di sini jam 12. Iya. Nah, mulai jam 12 saya pulang ke sana ya. Di setengah 1. Di jam 1 saya pulang ke sana. Luar biasa. Ya, Luar biasa. di tengah malam. Babeh sekarang usia berapa? Pantes ini Ada 50 teman. 50 lebih. 50-an ya. Luar biasa teman-teman. Beliau usianya sekarang udah 50 lebih. Tapi saya itu alhamdulillah kalau pengen gitu pengen ketemu gitu. Alhamdulillah gitu. Justru yang di bangunan sekarang yang kosong itu Babeh justru lebih penasaran pengen ngeliat, pengen ketemu itu, gitu ya. Justru sebenarnya ada belakang doang. Iya, justru yang di bangunan baru ini mah justru Babeh malah nggak ngeliat. Nah itu. Ya, malah yang di kuburan itu yang Babeh Ya. Babeh nggak pengen ketemu, malah dia nempakin gitu Nah, kan. itu. Yang sekarang yang Babeh pengen ngeliat, Ya, dia pengen nggak ketemu malah enggak gitu. Ya. Oh, luar Ya, biasa. Tapi bolak balik nakut setelah nakutin orang itu. Iya. Kita sama-sama malu gitu udah beda alam nafsi gitu ya. ya. Beda alam gitu. Saya lagi usaha, kamu usaha, jangan ganggu. Iya. Justru Babeh malah nggak nemuin ya di bangunan itu. Justru Babeh malah penasaran ya. Nah, itu. Penasaran itu mungkin gini, Beh. Karena mungkin Babeh atau Pantis ini kan penasarannya itu karena banyak kedengar cerita orang-orang kan ya, dari supir, dari penjual yang lain. Itu. Makanya Babeh penasaran pengen ngeliat gitu ya. Malah itu yang naruh mobil itu Pak Guru itunya, Pak Guru itu sampai ke sekarang nggak disimpan di sana lagi. Oh, yang jadi pertama tadi ketakutan yang sama istrinya itu. Oh, jadi nggak nyimpen lagi di situ? Jangan lagi takutan. Iya, yang dia pertama ngelihat perempuan nah, itu. Ya. Jadi itu nggak deketin, nggak deketin tentunya. Sampai dia nggak nyimpen lagi mobilnya. Nggak nyimpen lagi. Luar biasa. Jadi ketakutan itu. Luar biasa. Ketakutan. Oke. Tapi luar biasa ceritanya, Babeh. Ya, pengalaman. Saya belum pernah, tapi pengen gitu. Iya, di bangunan itu kan Babeh pengen. Itu yang Babeh temuin mah yang di jalan yang ke kuburan itu ya, nemuin pocong mah kan. Tapi alhamdulillah kalau saya itu dulu itu keluarga saya. Keluarga ini ceritanya. Keluarga saya masih keluarga saya ya. Iya. Ceritanya keluarga saya. Itu mati sombongan malah dimatiin orang gitunya. Innalillah. Iya, kayak di santet kayak gitu. Gitu kayak di santet ceritanya. Waktu saya lagi jualan. Itu Babeh udah di Bandung apa masih di Majalengka? Masih dulu aku di Cirebon jualannya. Oh, dulu jualan itu di Cirebon sebelum ke Bandung tuh. Nah, di Cirebon dulu. Nah, ini keluarga. Wah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi Babeh itu ada ya masih saudara mungkin ya, atau keluarga Babeh. Keluarga Babeh pernah ada ngalamin yang disantet. Dulu Babeh waktu zaman jualan di Cirebon. Iya. Jualan apa dulu di Cirebon? Bakso tahu. Nah, itu gimana ceritanya? Keluarga itu. Dulunya itu ceritanya mamang saya awalnya. Jadi pegawai tembok gitu ya, bangunan. Iya, pegawai bangunan. Terus pulang jam 3, terus itu di Walungan itu kan kemarau ya. Jadi nyimpen reng mau ngebangun rumah. Itu ngebangun rumah terus yang tadi kuyuk ya di dalam itu air gitu. Sedangkan itu saya ngetes saat itu ada balong sana di bawahnya, ada balong, ada kolam ikan. Nah, terus di penet ceritanya coblong nate itunya. Ditutup. Ditutupan. Terus sudah ditutupan ada orang yang punya balong itu di bawah. Terus ngomong udah jangan dipenetakin karena dia yang sama-sama mah udah balik ke girang pasti ke bawah gitunya. Turunnya pasti ke bawah. Nah, udah balik dari sana dari pekerjaan itu yang sudah lihat rengnya, kuyuk reng. Nah, lihat
Kakak itu si tukang santet nate pulang. Nah, pulang terus sama saya pulang ke rumah adanya. Pulang ke rumah begitu sakit perut. Sakit perut dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit itu nggak kena, masih ngajak pulang. Udah tuh sehat. Jangan ke rumah sakit, pulang jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 8 di rumah sakit. Balik lagi. Berarti cuma 1 jam di Ya. rumah sakit itu. Nah, itu. Oh, jadi berarti belum sempat diperiksa Nah, tuh, itu. pamannya Pantis tuh. Nah, itu. Nah, terus akhirnya pulang lagi. Kita pulang lagi. Ah. Pulang sampai jam 9 itu meninggal. Oh, Langsung meninggal jam 9 malam. Jadi jam 7 ke rumah sakit, jam Ya. 8 pulang, jam Ya. 9 meninggal. Meninggal langsung. Meninggal. Berarti dari rumah sakit apa sempat ketahuan, Pantis, ini penyakit apa? Apa nggak sempat keperiksa? Enggak sempat itu. Itu kan beren kata setana itu jangan dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Nempel gitunya. Ah. Nempel udah pulang aja gitu. Pulang aja. Padahal itu bukan batu-batu lagi. Sesama itu ketum. Sama itu kan itu nyimpan koperasi. Iya. Nah, jadi ketua anak kalau saya kitanya Iya. ketua anak terima kasih secangkir minumnya. Iya, istilahnya, ya. Gitunya. Jadi kenapa ya bagus kayak gitu? Itu cuma hanya gara-gara air doang Iya, gara-gara air selokan gitu ya, itu. air sungai. Nah, itu bisa gitu. Nah, Pantis maaf dipotong. Tapi yang Pantis tahu ya, pamannya Pantis itu memang awalnya sehat, nggak ada masalah Sehat. apa-apa. Terus ke itu depan mau nyangkulnya mau tanam padi. Terus tebar ngawur-ngawur. Iya. Bisa ke sawah dulu ngawur-ngawur tebar katanya. Karena tebar ke sawah. Sesudah dari sawah langsung letak jam 6 maghrib, jam 7 ke rumah sakit, jam 8 Jam 6 itu apa? Kenapa kejang gitu? Enggak, apa langsung tiba-tiba pingsan atau jam 6 itu? enggak sakit. Oh, langsung kerasa sakit Ya, perut. sakit perut. Jam 6 maghrib tuh. Nah, Jam 7 dibawa ke rumah sakit. Nah, jam 8 balik lagi ke sini. Balik. Nah, Jam jam 9 meninggal. meninggal. Nah, waktu itu saya ceritanya sesek kena pampura cenanya. Terus saya di kuburan saya sampai nginap saya di kuburan anak. Nah, Sama kakaknya gitu berdua saya. iya, Babe itu nginep di kuburannya, Di kuburannya. berarti sama kakaknya almarhum. Ya, Nah, tujuannya nginep di kuburan Babe waktu itu kuburannya almarhum ini Itu untuk apa? kan suka minta maaf cina. Suka minta maaf suka datang ke Iya, kuburannya. yang jahatnya. Yang jahatnya itu suka minta maaf cina. Ah. Nah, itu kalau ada apa saya mau di Oh, iya istilahnya Senang, Babe pun marah lah ya gitu ya. marah gitu. Tapi nah saat itu nginep ada yang datang tuh? Itu nggak ada itu. Saya sampai jam 3 di makam. 3 subuh. 3 subuh dah balik jam subuh teh. Di makam terus ke pinggir kuburannya di sana. Pinggiran kuburan. Sampai berapa hari Babe di sana? Sampai ke-7 nah saya. 7 hari. 7 hari. Tiap malam Babe di situ ya Iya. sampai subuh. Iya. Dan saya ini Ya, karena penyiraman. Babe penasaran mungkin ya. Ini penyiramannya. Saya mah tidur di sini, di sananya. Di sebelahnya. Ini bekas penyiramannya, pemandian. Ya. Aku mah tidur di sini di teras. Pengen ketemu sama saudara saya. Iya, sama rohnya lah, sama arwahnya. Nah itu, pengen ketemu gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak Nggak datang, nggak cerita. ketemu. Maksudnya untuk pengobrolan gitunya. Ya pengen tahu kenapa gitu ya. Be. Oh sampai Babe itu tidur di bekas pemandian jenazah. Nah itu. Babe sampai ngalamin juga tidur di situ gitu ya. Di kuburan anak saya. Di supaya kuburannya. itu. Ya karena Babe pengen tahu lah ini kenapa orangnya, ya Be ya. Orangnya juga siapa yang jahat. Nah itu. Oke, sebentar Be. Saya coba jelasin ke teman-teman ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, cerita yang lainnya. Jadi ini cerita di luar pengalamannya Keluarga ini. Pantis ini jualan ya. Jadi Pantis itu punya keluarga teman-teman ya. Punya keluarga, berarti keluarga di Majalengka. Ya. Ya, keluarga di Majalengka ya. Lebih tepatnya itu pamannya. Jadi si pamannya ini bekerja sebagai pekerja bangunan. Suatu hari, nah pamannya itu nyimpen
reng besi kan? Ya. Ya, reng besi disimpan di salah satu sungai dekat rumahnya. Dengan tujuan reng besi itu untuk direndam. Nah, pada saat itu keadaan lagi kemarau. Nah, Ya. ya. Sementara teman-teman, si sungai itu dengan debit air yang kecil, nah si sungai itu pun mengaliri gitu kan ya, ada beberapa kolam ikan. Nah, yang akhirnya pamannya dari Pantis ini kan berinisiatif untuk nutup dulu Nah, saluran itu kan, Kita. biar si air sungai itu ketampung dulu banyak, Ya, gitu kan ya. ya. Nah, jadi akhirnya ditutup dulu lah sama pamannya Pantis ini. Ternyata dari nutup itu sungai, aliran sungai gitu kan ya, ada salah satu pemilik kolam ikan yang nggak nerima. Nah, Ya, itu. gitu kan Pantis ya. Ya. Jadi si pemilik kolam ikan ini nggak nerima, yang akhirnya adalah sedikit perdebatan. Gitu kan, dengan ngatain nggak usah ditutup karena Ya. ini keadaan semua sama lagi butuh air ya. Akhirnya terjadilah perdebatan yang sampai akhirnya penutup sungai itu ya, penutup aliran sungai itu yang akhirnya dibuka lagi. Sudah perdebatan itu akhirnya dibuka lagi, pamannya Pantis akhirnya pulanglah ke rumah. Nah, Gitu kan. ya. Besok harinya dia itu sempat ke sawah dulu Nah, ya, buat nabur benih ya. Ya. Nah, itu jam pagi-pagi. Nah, ya, itu jam 4. jam 4 sore. Ya. Oh, jam 4 sore teman-teman sempat dulu. Nah, besok harinya ya, Nah, sempat dulu ke sawah untuk nabur benih ya. itu. Nah, kemudian jam 6 maghrib Ya. ngerasa sakit perut. Nah, itu. Nah, jam 7 dibawa ke rumah Rumah sakit sakit. kan. Jam 8 pulang lagi. Jam 8 pulang lagi. Iya. Nah, ternyata jam 9 meninggal. Nah, itu jadi sejam-sejam. Ah, ya itu mungkin Pak Pantis ya, memang mungkin semua keluarga pun penasaran mungkin Pantis ya, Nah, itu. dan bertanya-tanya kan ini Nah. kenapa, karena mungkin keluarga yang ingetnya ini kan awalnya sehat Nah, Pantis itu. ya, Ya. ini nggak ada masalah apa-apa, nggak ada Nah. penyakit apa-apa, tapi tiba-tiba ya Nah, dalam waktu 3 jam beliau bisa meninggal. nah, itu kemang saya nggak punya pikir kayak gitu. Sebab itu Ya, silakan demi Pantis. teman gitu ya. Iya, betul, Demi betul. teman, gitu. Iya. Silakan Pantis, mangga. Ada yang beli dulu teman-temannya. Kita lanjutin lagi ceritanya. Pantis, balik lagi ke cerita tadi ya. Keluarga ya. Ya, yang soal saudara Pantis itu ya, saya pribadi turut berduka cita ya Pantis ya. Amin. Ada, semoga almarhum ya diterima amal ibadahnya Amin. Amin. ya, ditempatkan di tempat yang mulia Amin. di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu kejadian tahun berapa Pantis? Saudara Pantis meninggal ya. Tahun 92-an gitu. Tahun 92. 92. Kejadiannya itu tahun Iya. 92. Iya. Ya, mungkin hal-hal itu pun masih Iya. kental ya Pantis ya, Iya. apalagi gitu kan ya di 92. pedesaan Nah, Pantis itu. ya. Iya. Betul. Tahun 92 ya. Ya. Saat itu Pantis sudah berkeluarga belum? Belum atau Masih lajang ya. ya. Itu waktu Makanya benar-benar amarahnya juga masih gede nah, Pantis itu ya. udah punya gitu, udah Iya, punya. iya, udah Bukan punya kasihan gitu ya. amarah, iya. Punya sehat-sehat itu kenapa bisa kayak gitu Ya, gitu. tiba-tiba ya meninggal dengan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas ya. Nah, itu. Jadi keluhannya itu hanya sakit perut ya Pantis. Nah, itu di perut. Oke. Oke Jadi Pantis. saya pengen penasaran gitu lah. Iya, pengen tahu kan Pengen ya. penasaran gitu sampai saya nginep di kuburan. Ya, nginep di kuburan, nginep di tempat bekas ngemandiin jenazahnya Nah, itu, ya, karena ya. pengen berharap dia datanglah bicara ya, itu, meninggalnya itu itu. kenapa, karena apa Pantis ya. Ya, padahal saya nggak takut gitu. Iya, Nggak takut benar, gitu. benar. saya. Karena saking Pantis pengen tahu ya. Nah, itu. Betul. Oke, Pantis atur nuhun. Ya. Siap. Atur Makasih nuhun. banyak. Saya sawang sola. Saya sehat. Amin, Bisa ketemu lagi. Amin. Lain Insya Allah. kesempatan. Amin. Insya Allah ya. Ya. Semoga saya mendoakan juga Pantis jualannya makin lancar. Amin. Ya, jualannya makin banyak pelanggannya ya. Amin, Karena amin.
yang tadi saya perhatiin pun kan ini orang-orang ya memang pelanggan yang datangnya gitu Iya, kan iya, ya teman-teman. Dari yang pakai motor sampai yang pakai mobil gitu kan yang beli ke sini itu luar Iya, biasa ya. Sekali lagi buat teman-teman, kita saling ngebantu gitu kan ya untuk orang-orang pedagang ataupun misalkan pelaku UMKM gitu ya. Untuk teman-teman yang ada di sekitar sini, kalau misalkan mau bubur ayam Pantis ini di Jalan Geger Kalong Gilir, bubur ayam Kuning Sari, bukanya itu dari jam 5 Pantis ya? Ya. Nah, bukanya itu dari jam 5 sore gitu ya, kadang sampai jam 11 atau jam 12 malam gitu ya, tutupnya itu. Jadi gimana habis ya Pantis barulah pulang gitu kan, bahkan sering juga sampai ke jam 1. Jam 1-an. Ya, oke teman-teman, mungkin itu cerita untuk edisi Misteri Jalanan kali ini. Ambil semua pembelajaran positifnya. Dan seperti biasa, pesan dari saya untuk semuanya teman-teman gitu ya, termasuk untuk saya pribadi, tetap untuk semangat terus beribadah dan tetap untuk semangat terus berbuat kebaikan terhadap siapapun. Ya, akhir kata saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantis, Waalaikumsalam warahmatullahi sekali dia turun. Siap. Turun pisan kanggo Sami. waktosna. wabarakatuh.